Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan mereview tas dari brand outdoor yang ada di Indonesia. Barang yang kita review hari ini adalah sebuah tas yang memiliki merek Arei Kanapali 0.1. Tas ini saya beli ketika berjalan-jalan di salah satu toko outdoor yang ada di kota saya. Dan setelah saya cek harganya di online maupun dengan toko outdoor yang ada di kota saya memiliki harga yang sama. Mungkin kalian sudah lihat judul dari video ini yang dimana saya bilang kalau tas ini agak nanggung. Tapi sebelum itu tas ini memang sebenarnya adalah daily pack. Jadi sebenarnya lebih ke arah untuk penggunaan kasual dan bukan camping atau bushcraft seperti ini. Namun kalau kita bicara dari segi bahan, ini sebenarnya cocok juga untuk kegiatan outdoor. Bahannya itu menggunakan polyester ripstop, yang tentunya bahan tersebut adalah bahan yang anti air. Kalau menurut saya polyester pada badannya dan bagian tutupnya ini menggunakan ripstop. Bisa dilihat sih motif kotak-kotaknya. Kemudian kita lanjut dengan fitur-fitur yang tersedia pada tas ini, seperti saku dan webbing-webbingnya dan apapun itu. Oke, kita mulai pada bagian bawah. Ini ada webbing. Jadi kita bisa mengaitkan matras atau apapun itu pada bagian webbing bawahnya. Kemudian lanjut pada bagian sampingnya kita punya dua saku, dan bagian sakunya ini juga lumayan ketat ya. Sepertinya sih kalau untuk air mineral aqua itu hanya cukup yang ukuran kecil. Dan ini saya coba untuk meletakkan kapak dan gergaji itu cukup. Tapi kapaknya yang kapak kecil ya. Kemudian di bagian sisi depan ini ada kantong yang kecil. Sebenarnya sih ini lebih cocok untuk meletakkan dokumen di bagian sini, karena kantongnya ini memanjang ke bawah tapi sempit ya. Jadi sebenarnya lebih cocok untuk dokumen. Tapi saya taruh water bladder yang tidak diisi air pada bagian situ. Kemudian jika kita buka, ini sebenarnya sih filter air. Inilah bagian komponen atau kompartemen utama dari tas ini. Untuk lebih jelasnya kita akan bongkar muat apa sih tas ini. Jadi dengan bodi sekecil ini kita mau lihat seberapa banyak yang bisa dibawa oleh tas ini. Karena bodinya yang kecil, pertama kita lepaskan kompartemen yang menggantung atau benda-benda yang menggantung di bagian luar. Sebenarnya sih tidak terlalu direkomendasikan banyak menggantung benda di luar seperti ini. Apalagi jika kalian ke tempat yang vegetasinya rapat, terutama seperti matras yang saya gunakan ini di bagian bawah. Foam ini gampang robek ya jika kalian masuk ke celah-celah pohon atau apa kayak gitu. Dan juga ada resiko barang-barang kalian terjatuh maupun terlepas. Tapi jika ke tempat yang pernah kalian kunjungi sebelumnya atau ke hutan pinus atau yang vegetasinya tidak serapat ini, itu tidak ada kendala menurut saya. Oke, kita siapkan tempat dan kita lepaskan bagian lain yang berada pada saku dari tas ini maupun gelas-gelas yang menggantung pada tas ini. Tas ini juga punya 3 varian warna yang bisa kalian lihat pada gambar yang saya lampirkan di bawah ini. Jadi kira-kira ini barang yang berada pada luar tas ini. Dan barang-barang ini tidak berada dalam kompartemen utama dari tas yang saya bawa ini. Kemudian kita lanjut, sebanyak apa barang-barang yang bisa ditanggung atau ditampung oleh kompartemen utama dari tas ini. Jadi kira-kira sih ini barang yang saya bawa untuk short term. Lagian ini sebenarnya saya jarang bawa tas kayak begini kalau ke base camp. Biasanya hanya bawa sling bag, karena itu sudah lebih dari cukup sih. Hanya saja untuk melihat seberapa banyak yang bisa dibawa, maka saya letakkan semua pada tas ini dan membawa barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk saya bawa. Jadi di sini kita mereplika kira-kira barang-barang umum apa yang dibawa. Kira-kira sih seperti ini. Yang paling makan tempat dalam tas ini adalah selimut dan juga flysheet. Jadi kira-kira masih muat kalau kalian punya tenda ultralight atau flysheet yang ukurannya seperti flysheet yang saya tunjukkan. Dan juga kalau flysheet kalian itu, maksud saya selimut
selimut maupun sleeping bag kalian itu tidak lebih besar dari sleeping bag yang saya bawa ini. Dan juga ini sebenarnya masih ada yang kurang ya. Kalau untuk kasual, contoh kalian pasti butuh kompor. Ini saya nggak ada kompor ya di sini sama sekali teman-teman. Kemudian logistik, ya ini tadi saya pungut sayur-sayuran di atas. Jadi ini daun sintrong yang tumbuh liar ya kawan-kawan. Jadi lanjut ke logistik yang 4 sehat 5 sempurna, ini nggak bakalan muat dalam tas ini ya kawan-kawan ya. Kalau beras sih ya masih bisa masuk. Jadi kalau mempertimbangkan kenyamanan dan tetap membawa tas ini, kalian akan butuh tas lagi satu. Makanya saya bawa 2 tas. Jadi beberapa logistik saya simpan di tas sling bag ini. Tas ini juga sudah dilengkapi dengan rain cover atau pelindung anti hujan yang sudah built-in atau sudah terpasang secara permanen pada tas ini. Jadi kalau hujan kalian tinggal keluarkan bagian dari rain covernya yang berada di belakang. Kira-kira sih seperti ini kalau rain covernya sudah terpasang. Untuk model dan bahan sih ini sudah keren menurut saya teman-teman. Hanya saja ini kurang lebar ya menurut saya, lebar ke depan. Jadi ini di bagian dalamnya memang ini sangat sempit kalau menurut pandangan saya. Tapi wajar sih ini karena ini memang tas diepack. Dan kemudian standar seperti biasa ada tempat laptop juga di bagian dalam dari tas ini. Kemudian bagian yang nanggung menurut saya tunjukkan dengan tanda tangan yang berwarna kuning. Itu hampir tidak bisa menyimpan apa-apa di situ. Pokoknya itu terlalu sempit. Mungkin kalau simpan korek api itu atau korek gas itu masih cukup. Atau beda benda lain yang berbentuk datar. Kalau kalian simpan mie instan dalam situ pun itu untuk komparasi tidak bakalan cukup. Kemudian hal nanggung lainnya, kalian lihat itu bagian webbing bawah. Ini sangat pendek ya kawan-kawan. Harusnya dibuat sama pihak Array agar lebih panjang lagi. Untuk memasang busa foam saja harus saya akali agar bisa di attachment atau terpasang pada bagian itu. Jadi bingung sih saya sebenarnya kalau untuk skenario nyata bagian webbingnya itu digunakan untuk apa sih sebenarnya? Dipasang webbing kayak gitu kan untuk nyantol tenda atau nyantol apa di bagian situ. Ini malah kekecilan. Jadi untungnya si Eiger Dream Pad punya foam ini punya pengikat yang elastis, jadi bisa saya tarik seperti ini. Jadi begini cara saya mengakalinya agar bisa memasang foam dari Eiger pada tas Array ini. Dan tentu saja ini berlaku untuk foam-foam lainnya atau matras-matras lainnya yang ingin kalian cantolkan di bagian bawah. Mungkin akan lebih cocok dengan matras gulung yang kasual itu. Bagian saku sampingnya juga ini nanggung ya menurut saya, tapi masih lebih fungsional dibandingkan bagian resleting yang pada bagian cover penutupnya tadi. Dan seperti yang saya bahas tadi pertama, ini kurang lebar ya. Harusnya ini agak lebar ya, yang seperti gerakan yang saya tarik ini harusnya ini lebar sehingga menambah size-nya, meskipun kalau dari belakang kelihatan tidak terlalu gede. Tapi di luar dari yang saya bahas tadi, jika untuk kuliah saya rasa ini sudah cocok ya kawan-kawan. Tapi kalau untuk kegiatan outdoor bisa ya, bisa tidak, tergantung dari size barang-barang yang teman-teman punya. Dan juga jika kalian membawa tas ini dan dengan perintilan lengkap, kalian masih perlu membawa sling bag tambahan. Tapi kalau konsepnya itu yang mini-mini kayak untuk flysheet, pakai jas hujan, kemudian untuk tidur hanya alas plastik seperti yang saya punya di bawah ini, kemudian selimut pakai aluminium foil, saya rasa ini akan muat untuk benda-benda lainnya. Tapi overall tas ini sudah bagus, dari jahitan, dari ketebalan, ini sudah sangat bagus menurut saya. Hanya saja pihak Array sepertinya butuh untuk membuat tas seperti ini dengan dimensi yang lebih besar. Kalau saja ini dengan harga yang sama dan dimensinya agak besar, ini akan sangat cocok untuk digunakan dalam berkegiatan bushcraft. Kemudian bagian-bagian serba nanggungnya itu dibenahi. Oh iya,
Tas ini juga ada ornamen-ornamen seperti ini. Entah sih apakah ini kulit asli, saya belum coba bakar. Tapi biasanya sih ini kulit imitasi. Dan juga kalau kalian cek bagian dalam tas ini, tertulis dibuat di Indonesia. Jadi ini memang betul-betul dijahit di Indonesia. Nah, bagus nih kalau kayak gini. Masa dikit-dikit made in China? Semakin banyak yang dibuat di Indonesia kan semakin bagus. Jangan kayak brand sebelah yang isunya banyak menggunakan produk yang made in China. Kira-kira seperti itu pendapat saya tentang tas ini. Dan juga produk ini di branding dengan nama autentik. Kalau saya perhatikan, autentik itu maksudnya produk ini berkarakter vintage. Sampai di sini review kita untuk hari ini. Like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.